Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sobat kreatif dimanapun Anda berada, kita bisa berjumpa kembali di malam ini. Masih topik tentang seputar Hari Santri Nasional. Tapi mungkin kita akan bergeser sedikit lebih dalam mengenai sejarah yang berkaitan dengan Hari Santri Nasional. Pemateri kita Bapak Dr. Kiai Haji Agung Irawan MN, pengasuh Pondok Pesantren Kreatif Baitul Hilmah. Selamat malam Kak Kiai. Selamat malam. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Pak Kiai, saya pengen menanyakan satu hal lagi soal seputar Hari Santri Nasional kita ini. Khususnya soal kata santri dulu Pak Kiai. Ya. Ini kata santri Kak, apakah memang ini bahasa nasional atau ini kayak Jawa sentris atau bagaimana Pak Yai? Mohon latar belakang kata santri dan sejarahnya diperluas lagi Pak Yai. Baik, terima kasih. Ini kalau bahas itu panjang ya, tetapi kita singkat-singkat saja. Memang kata santri ini banyak versi ya. Banyak versi. Ada yang bilang dari kata sastri. Sastri, ada yang bilang saintri, ada yang bilang ya cantre. Nah, jadi sastri, saintri, dan ada yang santra bahkan ya, ada yang santra, kemudian cantre ya. Kalau tidak salah sastri itu adalah orang yang tahu kitab suci. Sastri, mempelajari kitab ya, suci. Belajar dan tahu, dan itu sudah disebut sebagai waktu itu adalah pelajar-pelajar yang belajar agama Hindu, kitab suci Hindu, itu disebut sastri. Katanya ini diambil dari bahasa Tamil ya, yang ada di India Selatan ya, sastri ini. Yang kedua saintri, sain dan tri. Nah, itu juga dari ya bahasa Karasi ya, masih sama dari India Karachi, juga, India. Karachi, India. Sain itu adalah orang yang tirakat, ya, orang yang sedang petapa ya. Tri itu adalah orang yang orang yang betapa dengan sunyi. Ya, jadi saintra, ada yang bilang santra atau saintri atau santra. Jadi sastri dan santra atau saintri. Ya, jadi orang yang betapa dalam keadaan sunyi, ya, tirakat lah dalam bahasa kita itu ya, yang riyadhah itu ya. Nah, kemudian santre, ya, itu orang yang mengikuti guru ya, kemanapun dia ikut, itu cantre. Loyal kepada kiai ya, gitu seperti ya. Khalis Majid dalam bilik pesantren itu lebih mengambil cantre ya. Santri itu cantre, yaitu orang yang mengikuti guru atau kiai. Nah, di dalam manuskrip tua itu sebenarnya kata sastri sudah ada. Di dalam Agulon-Gulon itu disebut ya. Jadi bagaimana adab seorang sastri kepada sastri kepada kiai, adab seorang wiku kepada biksu, ya, seorang santra kepada resi ya kan. Itu kan satu paket ya, guru dan murid ya, murid dan mursyid sebenarnya. Jadi saya tidak tahu ini kenapa kok kata santri ini lekat di Jawa. Ya, iya lekat ya, karena mungkin kitab-kitab turos kita yang itu memang di Jawa, memang kitab Agulon-Gulon beberapa panca kan di Jawa ya, menyebut santri ya, santri dan kiai ya. Oke, saya potong Mbak Yai. Apakah dengan pengertian yang sangat filosofis, fundamental semacam itu, bisa nggak ditarik pengertian santri itu akademisi hari ini, pelajar, mahasiswa, apa bisa nggak kayak gitu? Atau ada ciri khas santri? Iya, kalau memang model pendidikan Nusantara dengan model seminari yang dibawa oleh kolonial kan beda. Kalau dulu ya orang yang disebut sebagai siswa atau santri atau yang murid ya, itu 24 jam berasrama. Nah, pendidikan kita seperti itu, pendidikan yang diwarisi oleh masa lalu seperti Kemandalaan, Padepokan, itu kan 24 jam berasrama ya. Nah, sementara yang dibawa oleh kolonial itu sistemnya adalah seminari parsial ya, berapa jam. Nah, itu jadi klasikal nah, gitu ya. Iya, berapa jam yang disebut akademik ya cuma parsial itu. Nah, parsial itu yang dibawa oleh Belanda, kemudian dijadikan pendidikan umum di Indonesia. Makanya dulu ada perdebatan panjang ya antara pendiri taman siswa Gajah Dewantara ya dengan
beberapa perumus pendidikan seperti Kebangkitan Nasional itu siapa itu? Nah dia nggak mau sama Sultan Takdir Ali Sabana. Sultan Takdir itu kan pendidikannya kepengen seperti Eropa, sementara di Adat Dewantara ya kita harus melanjutkan pendidikan kita berasrama 24 jam sebagai santri, sebagai santra atau sebagai sastri harus 24 jam. Yang dimana ternyata Harvard juga mengambil inspirasi dari Sriwijaya dan dari Nelanda kan, pendidikannya adalah 24 jam berasrama. Oke, berarti ibarat kata kolonial ini tidak hanya menjajah secara ekonomi dan politik, tapi juga menjajah dari segi pendidikan. Sistem pendidikan, betul. Sistem pendidikan yes, gitu ya. Ya, betul. Apa kira-kira perlawanan para santri di zaman itu, Mbak Yaya? Bukan perlawanan, karena memang kolonial ini kan di antara salah satu misinya adalah membuat bodoh. Kalau alim, kalau cerdik-cerdiknya nggak bisa dijajah. Salah satu caranya untuk melumpuhkan adalah dengan membuat agak bodoh lah generasinya. Sehingga Sehingga kitab-kitab warisan leluhur dijauhkan dari pelajar atau santri itu. Nah, sebagian besar dibawa ke Belanda, ke Leiden kan sampai hari ini masih ada. Kita nggak punya mewarisi itu, bahkan aksaranya aja kita nggak belajar sampai hari ini. Tahun 1808 Belanda itu pernah mengatakan kita itu termasuk bangsa Indonesia waktu dia Belanda adalah buta aksara. Yang dimaksud buta aksara adalah tidak bisa aksara Romawi, karena itu dipaksakan pakai aksara Romawi, aksara kuno ini nggak dipakai. Padahal kata-kata sastri, santra dan cantik itu ada di naskah kuno. Nah, jadi kita upaya menjauhkan dari kita. Nah, saya mau kembali tadi, kenapa kok kita seakan-akan Jawa ya? Jawa sentris, ya. Karena memang sebutan pelajar agama itu nggak ada di luar Jawa itu. Memang yang populer ya di Jawa, di Sumatera itu anak siak. Anak siak itu pelajar istilahnya. Jadi makanya jangan heran kalau sekarang ada hari santri, orang yang di luar Jawa itu biasa-biasa aja, dingin-dingin ya. Tapi yang di Jawa hidup pikuk, karena memang itu berkaitan dengan bahasa yang kuat, itu akarnya ada di Jawa. Oke, misalnya begini Pak Yai. Oke lah, bahwa kata santri itu secara etnosentrik memang karakter khas Jawa. Gitu. Iya. Tapi secara substansi santri itu bukan hanya santri di Jawa, tapi di luar Jawa mungkin punya karakternya masing-masing toh. Saya sepakat, setiap yang belajar agama itu disebut santri. Apapun namanya. Ya mungkin tolib, tolabah atau anak siak, itu semua santri. Nah, sebenarnya. ini pertanyaan saya terakhir Pak Yai, mungkin ini menarik. Apakah di luar Jawa, di luar orang yang menyandang gelar santri, itu pernah melakukan perlawanan secara militeristik, secara fisik, berjuang, melawan kolonial di detik-detik mempertahankan kemerdekaan atau pasca kemerdekaan? Ya, kalau kita urut sejarah panjang itu di Aceh itu perlawanan berkali-kali ya. Berkali-kali. Makanya ada Hikayat Pedang Sabil, naskahnya banyak. Nah, di detik-detik revolusi 45 ya, di 9 Oktober itu sebenarnya juga hampir seluruh ulama di Nusantara sepakat melawan. Ya, kenapa? Karena jelas Jepang itu sudah runtuh ya, dan Belanda dengan siasatnya di Wina dengan 2 September itu mengembalikan lagi ya, Dewan Bangsa-Bangsa waktu itu ya, masih Liga Bangsa-Bangsa, mengembalikan Nusantara ini dia Belanda kembali ke jajahannya Belanda. Nah, karena kita sudah banyak yang terpelajar dan caranya mereka halus, yaitu dengan membonceng lica kan begitu. Nah, jadi sejak mereka datang yang dari Singapura itu utusannya pada tanggal 8 September itu kan 2 September kan dikembalikan di Wina ya, di Liga Bangsa-Bangsa itu sudah datang itu Jenderal Philip itu sudah datang dengan kapal Cumberland itu mengabari Jepang bahwa mau mengambil alih. Nah, disitulah pergerakan orang-orang nasionalis dan orang-orang religius ya itu bergerak cepat. Nah, salah satunya adalah menyikapi akan melawan kalau mengambil bangsa lagi, mengambil kemerdekaan yang sudah diproklamasikan. Nah, sebelum resolusi jihad ya diproklamirkan atau dibacakan pada ya, tanggal 22 Oktober setelah sholat Jumat kalau tidak salah waktu itu bertepatan dengan 26 Dzulqa'dah 1634. Nah, waktu itu sudah ada lebih dulu karena tanggal 18 Dzulqa'dah tahun yang sama bertepatan dengan 15 Oktober itu para
ulama atau para guru ya, para masyayikh yang ada di Sumatera sepakat juga melawan atas kedatangan Ica, dan itu arsipnya ada ya, tertulis di situ sebagai mufti atau wakil dari yang mengikrarkan untuk jihad atau perang sabil itu adalah masyayikh atau Syekh Tengku Hasan Kale, jadi nggak tahu itu bagaimana itu ya membacanya, Rungki Kale atau apa, Kiai Hasan yang jelas itu yayasan ya. Tengku ya, orang sana itu Tengku, ya. Sama perang sabil. Nah, tetapi memang seruannya tidak sedetail seperti di NO di Surabaya, Mbak Hashim, karena waktu itu tempatnya Jepang ada di Surabaya memang. Dan orang-orang yang sekutu datang ini ke dua tempat ya. Yang pertama tanggal 16 itu ada di Tanjung Priok ya, kemudian tanggal 29 September ada di Tanjung Perak. Jadi memang berdekatan dengan markasnya Jepang. Karena itu Mbah Hashim ada jarak 94 km sebagai di Fathul Qorib. Nah, yang aneh begini, yang aneh. Jadi ini bukan soal perang agama, tapi perang mempertahankan hifdzul wilayah. Ya, karena mohon maaf ya, yang ikut berjuang, yang ikut seruan Mbah Hashim kan belum tentu 100% Muslim, belum tentu. Ada juga yang dari nasionalis kiri yang tidak beragama Islam. Begitu sebaliknya, orang Jepang, orang Belanda yang dilawan itu belum tentu semuanya bukan Muslim. Nah, ini ada kontekstualisasi dan kabarnya juga ya yang dibentuk Majelis Mujahidin atau Laskar Mujahidin dari Aceh itu juga turut membantu. Tapi saya tidak tahu persis berapa yang ikut membantu. Saya potong Pak, saya ingin mempertegas sejarah yang mungkin saya tidak banyak tahu ya. Ini ya. Berarti sebelum resolusi jihad tanggal 22 Oktober, sekitar seminggu sebelumnya, itu masyarakat Aceh, umat Muslim Aceh sudah memberikan seruan perang sabil gitu. Perang sabil jelas. Wah, ini lebar. Mestinya Sobat Kreatif, ini harus dicatat bahwa Hari Santri itu bukan hanya milik orang Jawa, tapi milik seluruh santri di Nusantara. Seluruh Nusantara. Seluruh Nusantara. Ini mungkin yang kita tidak tahu ya. Dan harus diingat, resolusi jihad, sebelum ada resolusi jihad itu sudah ada resolusi perang sabil 15 Oktober. Oke, sebelum resolusi jihad 22 Oktober sudah ada resolusi perang sabil. Resolusi perang sabil tanggal 15 Oktober. 1 minggu sebelum resolusi jihad. Lebih dulu 1 minggu. Semoga pejuang kita di Aceh mendapatkan rahmat Allah, diterima amal di sisinya. Pak Yai, mungkin satu closing statement Pak Yai soal apresiasi panjenengan bagaimana memahami Hari Santri bukan hanya Jawa sentris, tapi ini punya orang Indonesia, umat Muslim dari Indonesia. Bagaimana Pak Yai? Dan kedepannya bagaimana Pak Yai? Ya, nyatanya secara sejarah memang yang berjuang memberontak melawan ini adalah di garda depan adalah para pelajar Islam, apapun namanya, mungkin santri, mungkin anak Syiah, mungkin tolib, tolabah, atau apapun, memang di garda depan. Dan sekarang ini saya harap juga pelajar-pelajar muslimah ini juga di garda depan untuk mengisi kemerdekaan ini, ya, mengisi ruang-ruang kekuasaan sehingga negara kita semakin jaya. Oke, sentosa. Oke, amin. Terima kasih Pak Yai. Begini sampai di sini aja, sahabat kreatif. Kita bertemu di kesempatan berikutnya. Ini kita sudah dapat informasi baru bahwa kata santri itu seluruh orang yang belajar agama, tidak harus memakai label santri, bisa juga Syiah atau atau pelajar apapun, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh leluhur kita di Aceh gitu ya. Mereka sudah mengeluarkan resolusi perang sabil sebelum resolusi jihad. Nanti manuskripnya mungkin kita tampilkan ya, manuskripnya kita tampilkan. Terima kasih Pak Yai. Akhirul kalam dari saya, mohon maaf atas kekurangannya bersama Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.